Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan termofisika yang terdiri dari beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentang termometer, kemudian yang kedua tentang muai benda, yang ketiga adalah jumlah panas. Kemudian yang keempat perpindahan panas, yang kelima teori kinetik gas, dan yang keenam adalah hukum-hukum termodinamika. Nah, ini adalah sub pokok bahasan yang terkait dengan bidang termofisika. Video kali ini akan menjelaskan satu bagian saja para pemirsa, yaitu pada sub pokok bahasan termometer. Sebagaimana kita ketahui bahwa termometer adalah alat untuk mengukur suhu dari suatu benda. Kita lihat instrumen atau alat yang dirancang untuk mengukur temperatur ini, yang namanya termometer, ada beberapa jenis yang kita lihat di lingkungan kita. Nah, yang paling kiri adalah jenis termometer yang banyak digunakan di laboratorium atau di ruang-ruang tertentu. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah untuk mengukur suhu termometer tembak pada orang dikenakan pada tubuh orang tersebut untuk diukur. Nah, kemudian pantulan cahaya yang ditembakkan itu akan direspon oleh alat sehingga muncul nilainya. Nah, kalau ini adalah termometer yang dipasang di ketiak atau di bagian mulut seorang anak, kemudian diukur berapa suhunya. Nah, ini adalah beberapa contoh termometer yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, termometer itu ada beberapa jenis skala yang digunakan. Yang pertama adalah skala Celcius, yang kedua adalah skala Reaumur, yang ketiga skala Fahrenheit, kemudian yang keempat skala Kelvin. Nah, pada bagian ini akan dilengkapi dengan beberapa contoh soal latihan. Para pemirsa, kita akan awali dari skala Celcius. Celcius itu membuat alat ukur yang namanya termometer, itu terdiri dari kaca, kemudian di bagian bawahnya ini diberikan reservoir tempat zat cair, biasa diisi alkohol atau air raksa, kemudian di atasnya ini diberikan pipa kapiler, yang apabila benda ini dikenakan pada benda yang dingin, maka akan menyusut cairan yang ada di dalam pipa kapiler. Kemudian kalau dipanaskan akan mengembang. Nah, Celcius atau centigrade ini pertama alat yang dia buat dimasukkan ke dalam campuran air dan es. Kemudian diberikan tanda posisi ketinggian dari skala zat cair yang ada di dalam pipa kapiler. Kemudian yang kedua dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih. Karena panas maka cairan yang ada di dalam kaca akan mengembang. Nah, kemudian diberikan tanda pada saat posisi dimasukkan di dalam campuran air dan es, diberikan skala 0, kemudian ketika dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih, maka posisi ketinggian zat cair diberikan skala 100. Antara skala 0 dan 100 dibagi menjadi 100 bagian dan satu bagiannya dinamakan 1 derajat Celcius. Nah, percobaan ini dilakukan untuk tekanan atau pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kemudian jenis termometer yang kedua adalah termometer Reaumur yang pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh Celcius, hanya bedanya pada saat dimasukkan ke dalam air dan es, skalanya sama dengan 0, kemudian ketika dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih, diberikan skala 80. Nah, dari skala 0 dan 80 dibagi menjadi 80 bagian yang sama, maka satu skalanya itu dinamakan 1 derajat Reaumur. Nah, kemudian yang ketiga adalah skala Fahrenheit. Dia membuat alat yang sama dengan yang dibuat oleh
Celcius dan Reaumur. Bedanya pada saat termometer Fahrenheit ini dimasukkan ke dalam campuran air dan es, itu diberikan skala 32. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih, skalanya 212 derajat. Nah, kemudian dari 32 sampai 212 derajat dibagi menjadi 180 bagian, maka satu bagiannya dinamakan 1 derajat Fahrenheit. Nah, sehingga dari tiga termometer tadi, yaitu untuk skala Celcius, skala Reaumur, dan Fahrenheit, itu sama dengan 80, Celciusnya 100, Reaumurnya 80, kemudian Fahrenheitnya 180 atau 5 dibanding 4 dibanding 9. Nah, karena Fahrenheit itu dimulai dari suhu 32 derajat, sementara Reaumur dan Celcius dari 0 derajat Celcius, sehingga kalau dikonversi dari skala Celcius dan Reaumur ke Fahrenheit, maka akan digunakan relasi sebagai berikut, yaitu kalau dari Celcius itu menjadi 5/9 kali Fahrenheit dikurangi 32 dulu, karena dimulai dari 32 sementara Celcius dari 0. Kemudian sebaliknya kalau dari Fahrenheit diubah ke Celcius, maka dikalikan dengan perbandingan skalanya, dikalikan Celcius, kemudian hasilnya baru ditambahkan skala 32. Nah, ini adalah konversi dari skala Celcius dengan Fahrenheit atau sebaliknya. Nah, kemudian yang keempat, para pemirsa, yaitu skala Kelvin. Nah, kalau skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit itu biasa digunakan untuk mengukur benda yang fasanya padat atau cair. Tapi kalau Kelvin ini dipakai untuk skala untuk benda yang fasanya gas. Prinsipnya seperti gambar berikut ini, para pemirsa, yaitu sebuah tabung yang dihubungkan dengan pipa. Nah, pipa ini dihubungkan dengan manometer atau pipa U, yang di sebelah kiri terhubung dengan gas yang ada di dalam tabung. Kemudian yang di sebelah kanan itu menggunakan tabung yang terbuka. Kemudian di bagian bawah dihubungkan dengan selang yang dihubungkan dengan reservoir yang bisa dinaik turunkan. Nah, pipa U dengan selang dan reservoirnya ini diisi dengan air raksa. Nah, kemudian pada saat awal ketinggian pipa U, zat cair kiri dan kanan ini sama tingginya. Kemudian di ruangan yang ditempatkan gas ini dipanaskan. Nah, kemudian diukur suhunya dalam derajat Celcius. Pada saat panas, maka volume gas di dalam tabung akan mendesak ke pipa dan ini akan mempunyai beda tinggi H antara pipa kiri dan kanan. Demikian juga dipanaskan dan seterusnya. Jadi akan diperoleh selisih H ini sehingga bisa dihitung berapa tekanan gas ini, yaitu selisih ketinggian antara pipa kiri dan kanan ditambah dengan tekanan udara luar. Nah, dari hasil percobaan yang dilakukan, maka diperoleh grafik sebagai berikut, para pemirsa, yaitu dibuat sumbu X-nya ini suhu dalam derajat Celcius, kemudian sumbu Y-nya ini digunakan sumbu tekanan kali volume. Kemudian dipilih beberapa jenis gas yang berbeda, misalnya gas CO2, kemudian diganti dengan gas nitrogen, ya, diganti dengan gas Cl2 misalnya. Nah, kemudian dibuat grafik. Ternyata dari grafik yang diperoleh itu diperoleh hasil seperti gambar ini. Nah, ketika garis-garis yang diperoleh ini ditarik mundur, maka semua gas-gas yang berbeda ini akan bertemu di satu titik pada nilai minus 273,15. Nah, maka nilai ini dibulatkan menjadi 273 dan itu dijadikan sebagai nilai
patokan, yaitu nilai suhu mutlak gas. Yang relasinya adalah 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin, atau kalau dari Kelvin ke derajat Celcius min 273. Nah, jadi para pemirsa, skala Kelvin ini digunakan nanti kalau benda yang diamati atau diukur suhunya itu dalam fasa gas. Nah, berikut adalah eh, kelengkapan dari materi yang telah dijelaskan, yaitu soal latihan yang terkait dengan termometer ini. Soal yang pertama, konversikan nilai suhu pada skala berikut ini. 60 derajat Celcius berapa derajat Reaumur? Yang kedua, 60 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Yang ketiga, 40 derajat Reaumur berapa derajat Fahrenheit? Yang keempat, 40 derajat Reaumur berapa derajat Kelvin? Kemudian yang kelima, 100 derajat Fahrenheit berapa Kelvin? Nah, kita tahu para pemirsa perbandingan antara skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit tadi 5 dibanding 4 dibanding 9. Sedangkan Kelvin itu relasinya terhadap suhu dalam derajat Celcius, 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin. Jadi kalau 60 derajat Celcius akan dikonversi ke Reaumur, yaitu dikalikan perbandingannya, dikalikan skala dalam Reaumur, maka akan diperoleh 48 dalam Reaumur. Nah, kemudian 60 derajat Celcius bagian B akan dikonversi ke Fahrenheit, maka dikalikan perbandingannya 9 per 5 dikalikan 60 derajat, kemudian ditambah 32 karena awal untuk Fahrenheit bukan dari 0, tapi dari 32. Maka hasilnya harus ditambah. Ketemunya 140 derajat Fahrenheit. Kemudian 40 derajat Reaumur, kalau kita konversi ke Fahrenheit, dikalikan perbandingannya 9 per 4 kali 40, kemudian hasilnya ditambah 32. Hasilnya 122 dalam derajat Fahrenheit. Nah, kemudian yang D, kalau 40 derajat Reaumur dikonversi ke Kelvin, harus diubah ke Celsius dulu, yaitu dikalikan perbandingannya 5 per 4 kali 40. Ini hasilnya dalam Celsius. Nah, kemudian baru ditambah dengan 273 akan diperoleh dalam skala Kelvin. Sebaliknya, soal E, kalau 140 derajat Fahrenheit, kita akan jadikan Kelvin, yaitu dikalikan dengan perbandingan 5 per 9, 140 Fahrenheit-nya dikurangi dengan 32 dulu, kemudian hasilnya ini menjadi Celsius, yaitu ketemunya 60 derajat Celsius. Nah, kemudian baru dikonversi ke Kelvin, yaitu dengan menambah 273. Jadi ketemunya 333 Kelvin. Demikian penjelasan soal nomor 1. Para pemirsa, kita akan lanjut ke soal nomor 2. Marfu'ah membuat termometer dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Celsius, Reaumur, maupun Fahrenheit. Hanya Marfu'ah ini menunjukkan angka 25 derajat ketika dimasukkan ke dalam campuran air dan es. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam air yang sedang mendidih, skalanya 185 derajat. Berapakah skala termometer Marfu'ah kalau digunakan untuk mengukur benda-benda yang temperaturnya pertama 40 derajat Reaumur, yang kedua 70 derajat Celcius, dan yang ketiga adalah 86 derajat Celcius. Kita lihat para pemirsa, skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Marfu'ah ini kalau kita bandingkan 100, ini 80, Reaumur, Fahrenheit 180, Marfu'ah tadi dari 25 sampai 185 berarti 160 bagian. Sehingga perbandingan skalanya adalah Celsius dibanding Reaumur, dibanding Fahrenheit, dibanding Marfu'ah, itu sama dengan 100 dibanding 80,
dibanding 180 dibanding 160 atau 5 banding 4 banding 9 banding 8. Nah, sehingga kalau 40 derajat Celcius kita akan ubah ke skala marfu'ah 8/4 kali 40 ditambah dengan 25. Itu skala awal dari marfu'ah. Ketemunya 105. Nah, kemudian 70 derajat Celcius itu dikalikan perbandingannya 8/5 dikalikan 70, kemudian hasilnya ditambah skala awal untuk marfu'ah 25, ketemunya 137 derajat marfu'ah. Sedangkan kalau dari Fahrenheit, para pemirsa, dikalikan perbandingannya 8/9 kali 86 harus dikurangi dulu 32, karena Fahrenheit awalnya dari 32, kemudian hasilnya baru ditambah 25 dalam skala marfu'ah. Nah, kalau kita hitung, maka ketemunya sama dengan 73 derajat marfu'ah. Demikian konversi dari beberapa skala termometer ya yang berbeda. Dengan skala perbandingan ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjut ke penjelasan dalam video lain untuk sub pokok bahasan selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.